Gaji kamu udah capek-capek disisihin setiap bulan, masuk bank, nggak diotak-atik, tapi 3 tahun kemudian kamu sadar uangnya nggak nambah, malah daya beli nyusut. Lah, ini menabung atau menyusahkan diri sendiri? Serius, kalau kamu masih nabung di bank dengan harapan bisa kaya, atau minimal aman secara finansial, berarti kamu lagi dibohongin oleh sistem yang rapi dan legal. Dan di video ini, kita bakal bongkar semua. Pakai data, analogi, dan solusi nyata. Hai, selamat datang di JBA Financial Edukasi. Tempat di mana kita belajar soal uang. Bukan buat dipamerin, tapi biar bisa jadi alat yang tunduk sama kita. Kalau kamu pengen merdeka finansial tanpa drama, langsung klik subscribe dan aktifin loncengnya. Karena setiap minggu kita upload 4 video. Senin, Rabu, dan Jumat itu di jam 6 malam. Sedangkan Minggu di jam 10 pagi. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa kita diajarin dari kecil untuk menabung di bank? Karena katanya aman, bisa diambil kapan saja, dan uang kita bertambah. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Contoh, kamu punya uang 10 juta, kamu simpan di bank konvensional. Bunga yang kamu dapat rata-rata 0,5% per tahun, sama dengan Rp50.000. Belum dipotong pajak, bunga 20%. Tinggal Rp40.000. Itu pun kalau nggak kena biaya admin, yang bisa sampai Rp10.000 hingga Rp20.000 per bulannya. Artinya, uang kamu bertambah Rp40.000, tapi biaya admin bisa menguras Rp240.000 per tahun. Belum selesai di situ. Sekarang kita bawa masuk inflasi. Tahun 2024, inflasi di Indonesia resmi tercatat sekitar 3,1%. Itu artinya nilai uang kamu akan turun sekitar Rp310.000 hanya karena harga-harga yang naik. Kalkulasi finansialnya adalah bunga bertambah Rp40.000, biaya admin berkurang Rp240.000, dan belum lagi dikurangi inflasi Rp310.000. Total kerugian pasif Rp510.000 per tahun. Tanpa kamu sadari dan tanpa kamu bisa hindari. Coba kamu bayangin ini. Kamu punya es batu segede kepala bayi. Kamu taruh di tengah lapangan panas. Jam 12 siang. Terus kamu tinggalin. Kira-kira 5 jam lagi es batunya apa masih ada? Enggak, yang ada tinggal genangan air. Nah, begitu juga uang kamu di bank. Kelihatannya utuh, angka di rekening masih sama. Tapi daya belinya mencair, dikikis perlahan oleh waktu dan inflasi. Dulu 10 juta bisa belanja kebutuhan rumah 1 bulan. Sekarang belum tentu cukup buat bayar listrik, belanja dapur, dan bensin sekaligus. Sekarang, mari kita buka fakta yang lebih pahit. Bank itu bukan tempat menyimpan uang, tapi mesin pemutar uang. Mereka mengambil uang kamu, dipinjamkan ke orang lain lewat kredit, KPR, dan kartu kredit. Mereka mendapatkan bunga 10 hingga 20%. Kamu hanya dikasih 0,5%. Dan kamu masih harus bayar mereka pakai uang kamu sendiri. Itu ibaratnya kamu yang menyewa rumah ke orang, tapi kamu juga membayar uang sewanya ke mereka. Gila bukan? Sistem ini legal, diakui, bahkan disarankan di sekolah-sekolah. Padahal jelas masyarakat jadi rugi diam-diam, sementara bank panen cuan. Mari kita bikin simulasi sederhana.
Simulasi menabung di bank. Kamu menabung 1 juta per bulan di bank selama 10 tahun. Total tabungan 120 juta. Bunga 0,5% per tahun rata-rata. Berarti dalam 10 tahun kurang lebih 3 jutaan. Tapi dengan inflasi 3% per tahun, daya beli uangmu turun hampir 30% dalam 10 tahun. Artinya, uang 120 juta kamu nilainya tinggal setara 84 juta di masa depan. 36 juta hilang tanpa kamu sadari. Padahal, uang itu kalau kamu alokasikan ke investasi rendah risiko seperti reksadana pasar uang dengan return 4% hingga 6% per tahun. Obligasi negara dengan return 6% hingga 7% per tahun. Emas digital kenaikannya dari 5% per tahun hingga 8% per tahun. Hasilnya bisa double bahkan lebih. Jadi, apa harus keluar dari sistem perbankan? Tidak, kita tetap butuh bank buat transaksi harian. Tetapi, gunakan bank hanya untuk uang kebutuhan harian dan dana darurat. Yang kedua, untuk simpanan jangka menengah dan panjang, alihkan ke instrumen berikut ini. Yang pertama, reksadana pasar uang. Cocok untuk pemula, return yang stabil dari 4% hingga 6%. Liquid dan aman dan juga diawasi oleh OJK. Yang kedua, ada deposito. Masih di bank, tapi return lebih tinggi. Sekitar 3 hingga 5% per tahun. Cocok buat simpanan 6 hingga 12 bulan. Yang ketiga, ada obligasi negara, ORI atau SBR. Returnnya bisa 6 hingga 7% fix. Dijamin oleh negara dan cocok buat simpanan 2 hingga 3 tahun. Ada lagi emas digital. Bisa dimulai dari 0,01 gram. Anti inflasi dan bisa dibeli lewat aplikasi seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada saham atau reksadana saham. Buat jangka panjang, lebih dari 5 tahun, potensi cuannya sangat besar, tapi perlu belajar dulu dan hasilnya bisa jauh melebihi bunga dari bank. Orang kaya nggak sekedar menabung, mereka invest. Mereka mengerti bahwa uang harus bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja terus demi uang. Mulai sekarang, kamu juga harus ubah mindset kamu. Jangan cuma jadi penabung pasif yang senang melihat angka di aplikasi mobile banking. Jadilah pemilik aset yang aktif, yang mengerti bagaimana uang bisa bertumbuh bahkan saat kamu tidur. Kalau kamu nonton sampai titik ini, berarti kamu sudah serius dan pengen upgrade finansial kamu. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Tulis di kolom komentar, aku stop jadi penabung bodoh. Saatnya jadi investor yang cerdas. Share video ini ke teman, pasangan, bahkan orang tua kamu. Karena jangan-jangan mereka juga mempercayai kalau menabung di bank itu aman. Subscribe, like, dan share. Karena semakin banyak yang melek finansial, makin kuat kita sebagai generasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay cerdas, stay cuan bareng JBA Financial Edukasi.